Nama saya Naila Salsabila. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Yovira adalah saya merasa senang karena bisa mencurahkan pendapat saya dalam membuat keyakinan kelas yang saya inginkan. Dan juga merasa ini adalah hal yang menarik dan adil bagi siswa karena bisa membuat keyakinan kelas sendiri yang disepakati bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekuntum bunga dahlia. Assalamualaikum Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Puji syukur tak bosan-bosannya kita kirimkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara Diseminasi Budaya Positif Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya bersama Ibu Yovira SPD CGP Angkatan 9 dari SDN 19 Pulau Punjung. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kehadiran Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 19 Pulau Punjung, yang saya hormati Ibu Bapak Guru UPT SDN 19 Pulau Punjung yang telah berkesempatan hadir pada hari ini pada acara Diseminasi Budaya Positif. Baiklah, susunan acara pada hari ini. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Lindawati SPD. Kepada Ibu Lindawati SPD dipersilahkan. Hadirin dipersilahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Berikutnya, kata sambutan dari
dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Haja Nurbiza SPD MM dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang ini kita kembali bisa datang ke sekolah yang kita cintai, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan keikhlasan, dan alhamdulillah masih dikuatkan untuk berdiri dalam kondisi yang sehat walafiat. Selanjutnya kita kirimkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 9 yang tetap dengan penuh semangat melaksanakan rangkaian kegiatan yang harus dilalui untuk nanti bisa lulus sebagai guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mungkin pada sambutan kali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai kepala sekolah di UPT SD Negeri 19 Pulau Punjung ini. Sebagaimana yang kita lihat di layar, ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif untuk program pendidikan guru penggerak Kabupaten Dharmasraya. Jadi saya berharap kepada kita semua, dengan judul yang besar terpampang di depan, budaya positif. Itu untuk mencapai budaya positif tersebut, banyak hal yang perlu direformasi di dalam diri kita masing-masing. Banyak hal yang perlu diperbaiki. Banyak hal yang perlu ditumbuhkan, dipupuk di dalam karakter kita masing-masing. Saya yakin dengan adanya kegiatan ini, terutama untuk calon guru penggerak dan yang telah diimbaskan kepada kita semua, mindset dari kita masing-masing sudah mulai ada perubahan. Positif ini banyak macamnya yang nanti mungkin akan diuraikan oleh Ibu Yovira dan juga Ibu Devni. Apa-apa saja itu sebenarnya ini sudah kita lalui setiap harinya, tetapi mungkin presentasinya yang harus lebih ditingkatkan lagi. Kemudian juga saya sangat berharap untuk menumbuhkan budaya positif kepada anak. Tentunya guru-gurunya dulu yang sudah punya jiwa positif. Tidak mungkin kita bisa mendidik anak bertanggung jawab jika gurunya tidak bertanggung jawab. Tidak mungkin kita bisa mendidik anak untuk bisa bekerja sama dengan baik jika karakter gurunya tidak mau bekerja sama. Jadi apapun budaya positif yang perlu ditumbuhkan, apalagi ini diterapkan kepada siswa kita,
otomatis guru sebagai orang yang digugu dan ditiru, yang ditauladani oleh siswa, harus bisa menunjukkan budaya positif yang lebih besar sehingga bisa mengimbaskan nanti kepada anak didik kita semua. Jadi untuk itu marilah nanti kita sama-sama dengarkan, ikuti kegiatan ini nanti sampai selesai. Dan perlu diingat, ini adalah salah satu bentuk kerjasama kita dalam program calon guru penggerak. Calon guru penggerak Angkatan 9 membutuhkan kita semua untuk ikut bekerja sama dalam proses pembelajarannya sebagai guru penggerak nantinya. Dan begitu pula untuk guru calon guru penggerak Angkatan 10, otomatis nanti juga seperti itu, juga butuh orang lain dan guru-guru yang ada di sekolah ini untuk mendukung semua aktivitas dan kegiatan sebagai calon guru penggerak. Untuk itu, tolong camkan di hati masing-masing, kita hidup ada hukum tabur tuainya. Mau kita bekerja sama, otomatis nanti orang pun ikut bekerja sama dengan kita. Kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, otomatis nanti tidak akan pernah ada kesuksesan yang akan mengiringi kita. Mungkin itu saja apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa menumbuhkan budaya positif sekurang-kurangnya sebagai pelecut dan pemotivasi untuk memberikan shock terapi ke diri kita masing-masing, bahwa kitalah yang pertama harus menanamkan budaya positif di diri kita, baru nanti bisa ditularkan ke anak-anak kita. Demikian saja, mudah-mudahan kegiatan kita nanti berjalan lancar, sukses sampai selesai, dan mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul memberikan dampak yang positif dan signifikan untuk sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, demi kelancaran acara kita hari ini, marilah kita sejenak berdoa. Berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Andria Roza SPD. Kepada Ibu Andria Roza dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memandu berdoa dalam acara CGP Angkatan 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat,
taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu, ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi, teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas ini. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alamin. Selanjutnya, acara yang kita tunggu, penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Guru hebat kita, Yofira SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya dari SDN 19 Pulau Punjung. Kepada Ibu Yofira SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 19 Pulau Punjung, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN 19 Pulau Punjung yang sudah dengan semangatnya datang ke ruangan ini untuk mengikuti atau menyimak paparan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya langsung saja ibu-ibu. Untuk sebelum kita memulai, mari kita refreshkan otak kita sebentar dulu dengan senam otak sebentar ya Bu, biar lebih konsentrasi. Duduk aja. Coba kita coba ya ibu-ibu, supaya lebih konsentrasi kita dalam menerima nanti informasi atau ilmu yang baru. Kita mulai ya ibu. Musik
konsentrasi kita. Ini juga baik kita sampaikan kepada anak-anak kita sebagai ice breaking di dalam kelas. Nah, baik, kita mulai Ibu. Nah, diseminasi hari ini adalah tentang budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah. Sebelumnya saya juga pernah menyampaikan bahwa menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai apa Ibu? Sebagai petani, ya, sebagai petani. Jadi seorang petani itu dia memiliki peranan penting di dalam mengolah tanamannya supaya dapat tumbuh dengan baik dan subur. Ia harus memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanaman yang cocok untuk ditanami. Jadi sekolah kita diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga kita sebagai pendidik perlu mengusahakan agar sekolah ini bisa menjadi sebuah lingkungan yang aman, yang nyaman bagi peserta didik, sehingga mereka dapat merasa terlindungi di sekolah. Nah, kemudian dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik itu adalah bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan baik tersebut akan tumbuh karakter-karakter yang baik bagi kita semua, dan pada akhirnya karakter-karakter ini akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baik. Jadi beberapa pertanyaan ini ibu-ibu setuju semuanya ya? Oke, kita lihat apakah akhirnya nanti setuju atau tidak setuju. Nah, baik ibu-ibu, konsep yang harus kita renungkan dan kita terapkan di lingkungan sekolah nanti ada 6. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol sebagai guru dan pendidik. Kemudian ada segitiga restitusi. Mungkin ibu-ibu baru mendengar restitusi itu, ya? Baik. Nah, disiplin positif. Sekarang ada kegiatannya sedikit, ibu-ibu. Coba sekarang ibu-ibu ambil secari kertas, kemudian tuliskan di kertas itu sesuatu yang paling berharga sekali bagi ibu-ibu. Berharga sekali. Contohnya apa yang paling berharga bagi kita misalnya? Tak ingin orang mengambilnya seperti itu. Nah, kemudian ibu kepal. Nah, sekarang saya sebenarnya tahu ibu ke samping kiri, samping kanan boleh berusaha salah satu teman atau rekan guru membuka kepalan tadi. Buka kepalan tadi itu dengan cara membujuk, merayu. Tadi kan ini sesuatu yang sangat berharga di tangan kita kan? Sangat berharga di tangan kita. Jadi ada seseorang membujuk, merayu. Bagaimana rasanya sama ibu? Mau membukanya atau tidak? Ini sesuatu yang berharga bagi kita loh. Nah, apakah ibu mau membukanya? Tidak. Nah, apa yang terjadi tadi? Berarti ibu tidak mau membukanya kan, walaupun sudah dibujuk, dihardik, dirayu, dikasih ancaman atau dikasih penghargaan, tetap tidak mau membukanya. Oke. Nah, kita lanjut. Ada
sebuah paradigma. Yang pertama, ilusi itu guru mengontrol murid. Sering kita lakukan ya. Ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, sering kita sampaikan kepada anak-anak bahwa orang tua kamu sudah capek-capek bekerja, tapi kamu malas-malas saja. Mungkin pernah kita katakan seperti itu ya. Ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu sebuah ilusi. Kita beranggapan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita beranggapan seperti itu ya Ibu. Nah, sekarang jadi William Klaser menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu. Dan makna kontrol. Yang pertama, ilusi kontrol tadi yang mengontrol murid itu. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku yang ditunjukkan oleh kita, oleh anak-anak didik kita, itu memiliki tujuan sebenarnya. Nah, bahkan perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik. Ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, hal demikian itu terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Jadi saat itu bentuk kontrol guru menjadi sebuah kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Begitu kan Ibu? Ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat membuat sebuah karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Jadi kalau kita membuat seorang murid merasa bersalah dengan dirinya, itu intinya kita menuju anak didik kita itu identitasnya gagal. Seperti itu. Nanti kita lihat kenapa bisa identitasnya gagal. Kemudian jadi mereka itu belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ini penguatan positif atau bujukan itu salah satu bentuk dari kontrol. Jadi seperti yang tadi saya minta ibu membuka sebuah kepalan tangan tadi yang berharga tadi, ya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu seperti kita memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid kita itu berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan itu akan terbentuk nanti kalau kita selalu memaksa. Jadi tadi dari kegiatan kita mengepal tadi, siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Kira-kira, Bu, siapa yang memiliki kontrol? Tadi contoh tadi kepalan tangan ya. Walaupun saya membujuk nih, Ibu Ria contohnya nih, membujuk Bu Ria buka dengan rayuan, dengan bujukan, Bu Ria ini tetap tidak mau membukanya. Jadi siapa yang memiliki kontrol? Diri kita sendiri. Iya. Jadi yang memiliki kontrol terhadap sesuatu itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya bisa memotivasi, tapi yang mengontrol diri sesuatu yang akan kita kerjakan itu adalah diri kita sendiri. Nah, kita lihat ada perubahan paradigma tadi. Yang pertama ada respon stimulnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi sebenarnya itu kita berusaha, teori pilihan ini namanya Ibu, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar enggak? Ya. Jadi setiap perilaku buruk itu kita anggap, saya anak kita melakukan kesalahan, berperilaku buruk di sekolah, kita anggap itu sebuah kesalahan. Namun kita perlu ingat bahwa sebuah perilaku anak-anak itu memiliki tujuan. Ada tujuannya. Kenapa dia bisa terlambat ke sekolah? Kenapa dia selalu, Ibu,
Kemudian pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Jadi saat kita membujuk anak kita misalnya tak mau makan misalnya contoh. Kalau nak mau makan sudah kita bujuk pasti kita paksa. Seperti itu tak Ibu? Ya. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi nanti mungkin ada pilihan selain memaksa. Nanti kita lihat nanti selanjutnya. Model berpikir menang kalah. Jadi kita harus model berpikir menang-menang. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi intinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Tujuannya yaitu membuat seseorang itu merasa membuat seseorang yang kita inginkan itu berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang perlu kita ingat lagi, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi memiliki tujuan itu karena ada motivasi. Dia melakukan sebuah perilaku itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, jadi Ibu, kita untuk membuat sebuah budaya positif, tentu kita harus melaksanakan sebuah disiplin positif. Jadi apa yang disebut dengan disiplin itu? Jadi kata disiplin ini biasanya kita ibaratkan atau kita sangkut pautkan dengan tata tertib. Ya, tata tertib, peraturan, ya tidak seperti itu. Jadi kalau ada peraturan berarti anak-anak sudah mengikuti peraturan, berarti anak-anak itu sudah memiliki disiplin. Seperti itu biasanya ya Ibu. Dan jadi disiplin itu sering juga kita hubungkan dengan hukuman. Iya, kalau anak-anak tidak mengikuti aturan sekolah, ada hukuman yang kita berikan. Seperti itu. Jadi hukuman itu harusnya kita berikan hanya sebagai alternatif terakhir atau tidak sama sekali kita lakukan. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, ya syarat utamanya harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri dengan motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Contohnya kalau motivasi eksternal apa Ibu? Motivasinya dari luar. Ya, contohnya kita kasih penghargaan atau mungkin nanti anak-anak melakukan melakukan trip agar tidak dimarahi oleh guru. Nah, tapi kan ada motivasi eksternal berarti itu kan. Jadi yang disiplin positif ini kita harapkan motivasi itu berasal dari dirinya sendiri. Ya. Kemudian apa pula itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi untuk membentuk sebuah motivasi internal, jadi kita harus meyakini sebuah nilai-nilai kebajikan. Contohnya misalnya ini anak-anak kita ada peraturan membuang sampah, dia membuang sampah sembarangan. Kita buat peraturan dilarang membuang sampah. Nah, seharusnya itu kalau nilainya apa menurut ibu itu? Agar apa itu kita kerjakan? Kita suruh anak seperti itu. Tidak membuang sampah Sembarangan. Iya. Berarti itu nilai-nilainya untuk kebersihan. Ya, kebersihan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah suatu nilai-nilai yang harus diyakini anak untuk dilakukannya, bukan karena paksaannya dia melakukan segitu. Contohnya misalnya kayak kita disuruh oleh Pak Polisi memakai helm. Nah, kita memakai helm. Ada dua pilihan yang Ibu, kita memakai helm karena Pak Polisi takut sama Pak Polisi karena dia hilang. Ya. Nah, itu karena ada motivasi dari eksternal. Nah, sebenarnya kalau nilai-nilai kebajikan yang dapat kita ambil itu apa? Satu, keselamatan. Ya,
kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di saat ini pada anak-anak ada yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Contohnya apa Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar akhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, ini juga ada nanti tingkat-tingkat penjabarannya dari 6 profil pelajar Pancasila. Ya, Ibu? Ya, sekarang tadi kita masuk dari pertanyaan pemantik tadi yang ada hukuman. Nah, masuk teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, coba itu. Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Agar kita mendapatkan senyuman dari orang lain? Nah, pernah ya? Pernah. Nah, kemudian untuk mendapatkan hadiah? Ya. Untuk mendapatkan uang? Nah, atau untuk mendapatkan pujian? Iya. Kira-kira apalagi alasan orang banyak, alasan orang yang untuk dapat senyuman atau dapat penghargaan dari orang lain. Nah, jadi ibu-ibu, teori motivasi perilaku manusia itu tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada dua ya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, contohnya yang motivasi eksternal tadi untuk menghindari hukuman. Ya dah? Hindari hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu masuk ke motivasi eksternal. Contoh tadi kalau anak-anak kita tidak membuat PR. Ada mungkin pernah kita suruh anak-anak keluar atau suruh melakukan kerja double. Iya. Kemudian ada lagi untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu juga motivasi eksternal. Kemudian sebenarnya ada motivasi internal yang tujuannya itu adalah untuk disiplin positif. Contohnya itu adalah seperti akan menjadi orang yang seperti apa saya bila melakukannya. Seperti itu. Mungkin contohnya di anak-anak kita apa tuh ibu? Ya, datang tepat waktu, berarti itu mendisiplinkan diri. Dia merasa, oh kalau datang tepat waktu itu bukan untuk mendapatkan pujian dari guru, tapi emang itu keharusan saya sebagai pelajar, seperti itu. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan itu sebenarnya sama dengan hukuman. Nah, hukuman. Termasuk saya juga merasa penghargaan itu bisa memberikan, setuju sebenarnya tadi. Kalau penghargaan itu bisa mendisiplinkan atau memotivasi anak. Seperti itu biasanya kita kan, kalau kita kasih anak ini penghargaan, itu dapat memotivasi anak untuk lebih giat belajar lagi. Seperti di akhir-akhir semester kita kasih juara 1, juara 2, juara 3. Ya. Nah, jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Kemudian dorongannya eksternal yang akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau penghargaan itu akan ada ketergantungan ya. Nah, sekarang coba kita lihat apa sebenarnya dampak dari penghargaan itu. Kenapa di kurikulum Merdeka ini kita tidak memakai juara 1, juara 2, juara 3. Nah, coba kita lihat. Jadi penghargaan itu memiliki dampak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Itu dalam jangka waktu pendek. Kita menggunakan penghargaan lagi agar anak ini termotivasi untuk
lebih giat lagi, seperti itu. Kemudian penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Kenapa itu? Karena jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu kepada orang yang kita inginkan agar perilakunya bisa berubah sesuai yang kita harapkan atau kita inginkan. Itu. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan ternyata. Dan kenapa bisa merusak hubungan? Karena ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Pernah ada anak-anak kita seperti itu? Iya, ketika diumumkan juara anak, bukan yang lainnya termotivasi untuk belajar, tapi yang juara, coba kita lihat, itu aja orangnya. Apakah yang lain yang sampai dari 10 itu termotivasi dia untuk belajar lagi? Tidak. Ternyata penghargaan itu juga dapat merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Jadi misalnya anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Pernah ibu memberikan seperti itu? Iya. Hasilnya itu ini udah penelitian ini. Nah, hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat sebenarnya dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya yang benar. Seperti itu. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas. Gimana pula itu penghargaan bisa mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Mungkin ada anak kita yang memang dia ingin membuat sebaik-baiknya tanpa ada rasa butuh penghargaan, beban. Oh, kalau misalnya bagus ini nanti dikasih hadiah sama ibu. Itu kadang kan merasa tertekan anak-anak. Yang lainnya, yang aturannya mereka bisa mengeluarkan bakat minatnya semuanya, tapi karena ada sesuatu motivasi yang lain, jadi sudahlah, asal apa aja lah, asal selesai aja, seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum. Menghukum ini mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, contohnya tadi sistem ranking. Ya, mereka merasa mungkin kita tidak ibu-ibu melihat anak-anak yang tidak dapat ranking itu, mungkin kita tidak melihat secara langsung, tapi di dalam hati mereka itu anak-anak itu kan kadang sulit mengungkapkan isi hatinya kan. Wah, apa ada ngampe ini? Yo, padahal malah barat jalan no, gitu kan. Ya, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, jadi kayak motivasi internal, karena memang mereka membutuhkan penghargaan, contoh hadiah seperti itu. Kita lanjutkan bentuk program apa yang harus kita lakukan atau kita beri apresiasi ketika kita memberikan sebuah pujian atau penghargaan atau apresiasi kepada anak murid kita. Apa yang harus kita ingat? Yang pertama, kita harus beri pengakuan itu secara khusus. Maksudnya gimana secara khusus? Jadi kita sebenarnya tidak boleh ketika kita menegur anak di depan teman-temannya, sebenarnya ibu-ibu itu kita sedang membuli anak. Misalnya, pernah kita melakukan seperti itu? Iya, ternyata seperti itu ibu-ibu. Kita sedang membuli anak. Jadi yang perlu kita ingat, beri pengakuan secara khusus. Misalnya, kita panggil. Mungkin dia ini hebat tadi dalam pelajaran, bagus anak-anak ibu, nanti tingkatkan lagi ya, kita panggil secara khusus. Kalau secara umum itu apa contohnya? Misalnya di kelas, kelas terlihat rapi. Jadi kita beri pengakuan itu
anak. Seperti itu. Kemudian pengakuan secara pribadi tadi, kemudian pengakuan secara bergantian, ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokuslah pada proses. Jadi jangan fokus kepada hasil. Lihat bagaimana usaha anak kita dalam melakukan sesuatunya. Kemudian apa kata-kata kita untuk contoh pengakuan atau apresiasi itu? Lihat. Contohnya apa yang harus kita katakan kepada anak-anak sebagai kalimat pembukanya. Kemarin ibu perhatikan rasa empati kamu besar sekali saat menolong murid baru di kelas kita. Itu bisa kita lakukan secara khusus sama anak itu. Jadi dia merasa motivasi internalnya akan keluar. Kemudian ibu menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman kamu di kelompok. Bisa. Nanti mungkin bisa kita praktekkan di kelas ya ibu. Ya. Jadi terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan. Ya, mungkin ada nampak nanti kita anak-anak mengambil sampah. Pasti ada di antara anak kita yang 340 ini pasti ada yang yang peduli. Mungkin tidak setengahnya, mungkin kita lihat ya. Iya. Itu contoh pengakuan yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Jadi coba ibu lihat ini, saya beri pertanyaan lagi nih. Nah, pernyataan bukan pertanyaan. Apakah ini termasuk sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, nampak ibu? Coba saya bacakan ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, berarti sudah ada jawaban daripada masing-masing kita kan? Boleh tidak apa-apa ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Gimana? Hukuman? Konsekuensi. Iya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ada juga yang mengatakan konsekuensi. Boleh. Tidak apa-apa, itu kan apa kita ya? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada anak-anak bukunya dicoret sama teman kita. Iya, konsekuensi gitu. Boleh. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada jawabannya masing-masing ya. Coba kita lihat. Ternyata yang mana yang konsekuensi TB Bu? Ya, menggantikan kertas tugas yang mengerjakan teman iya dicoret. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Lari mengelilingi basket karena terlambat 10 menit. Iya. Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Tadi ada yang berbeda-beda jawabannya, dak. Kira-kira sebenarnya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa bedanya? Nah, selama ini kita biasanya memberikan hukuman atau konsekuensi, Bu? Ya, ada kedua-duanya, tapi lebih banyak mana? Hukuman. Ya, pribadi saya juga itu, Bu, pribadi. Sebelum saya mengetahui ini, materi ini, belajar ini, ilmu ini, memang saya begitu seperti baru mendapatkan ilmu baru. Ternyata banyak sekali yang selama ini sudah salah yang saya lakukan. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa? Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
Jadi kalau menyakitkan ke diri anak itu namanya hukuman, seperti berlari tadi. Karena iya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi karena dia sudah membuat anak sakit. Jadi fisiknya, kalau hukuman itu ya fisiknya untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi itu mereka membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan jadinya kalau hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan sifatnya. Tapi kalau konsekuensi itu sifatnya stimulus dan rangsangan. Ya, mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau kita melakukan hukuman. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri kalau kita berikan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu merupakan sebuah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Jadi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya kalau hukuman, ya tak? Ya. Anak belajar untuk mematuhi peraturan kalau kita menerapkan konsekuensi. Marah, rasa bersalah dan dipermalukan kalau dia dihukum, ya tak, Ibu? Ya. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu konsekuensi. Nah, di antara hukuman dan konsekuensi ada sesuatu hal yang lebih baik untuk pilihannya yang kita kerjakan. Apakah itu? Restitusi. Nah, di antara hukuman dan konsekuensi sebaiknya kita mengenal dengan restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu yang restitusi itu. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita yang mengajarkan mereka, kita membangkitkan mereka untuk mencari solusi terhadap kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. Itu restitusi. Kemudian dengan restitusi ini mereka harus memperlakukan orang lain itu dengan bagaimana. Ini adalah pendapat dari Gosen tahun 2004. Nah, kalau kita melakukan sebuah hukuman, berarti kita sudah menuju membuat anak sebuah menjadi identitas gagal. Kalau kita menerapkan disiplin, konsekuensi dan restitusi, itu kita untuk menuju atau mewujudkan anak dengan identitas sukses. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita sekarang yang lebih baik kita lakukan apa, Ibu? Mungkin perlahan-lahan, mungkin bisa kita konsekuensi dulu, kemudian baru berlangkah kita ke restitusi. Ya, jadi kalau hukuman itu dia bersifat negatif, sedangkan konsekuensi itu dia netral. Kalau restitusi positif. Jadi kita menuju ke budaya positif. Nanti mungkin setelah ini jangan langsung meloncat pula, anak Ibu, terkejut pula nanti anak-anak kita. Mungkin kita perlahan-lahan. Ya, bisa dibaca di depan Ibu-ibu? Bisa. Ya, ada perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh dari kata-katanya, misalnya kalau hukuman peraturannya adalah kamu harus datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Kemudian kalau konsekuensi gimana kalau kita membentuk konsekuensi dengan anak? Apa peraturannya? Kita jelaskan dulu apa peraturannya. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Misalnya masuk jam 7, mampu tidak? Kemudian jangan lupa pakai terima kasih. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya anak kita sering terlambat, jadi kita gali apa dulu? Nanti ada contohnya nanti seperti itu. Ya, sekarang jadi Ibu.
guru dengan murid. Mungkin ada anak-anak tuh yang mencap kita sebagai ibu pemarah. Ya, ibu tuh kalau misalnya ibu tuh pikir pasti nanti kita dihukum nanti kalau terlambat misalnya. Ya, kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi itu adalah cara yang paling baik kita terapkan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi dia fokus kepada solusinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas, pernah ibu-ibu mendengar keyakinan kelas? Nah, untuk membentuk sebuah keyakinan kelas kita bisa melalui restitusi. Ya, restitusi. Jadi pertanyaannya, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh peraturannya, apa contoh peraturan kita di sekolah ibu? Di kelas lah. Dilarang membuang sampah, ya dilarang. Atau tidak boleh membuang sampah dalam laci, misalnya. Ya, mengapa kita harus melakukan peraturan? Mengapa tidak keyakinan? Kemudian, mengapa contohnya waktu kita COVID ya? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jadi keyakinan ini lebih terfokus kepada motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya. Jadi kalau peraturan itu lebih ke eksternal, lebih ke eksternalnya. Ya. Jadi kalau kita melakukan keyakinan, kita menggerakkan anak-anak itu berasal dari dalam hati mereka. Nah, sekarang coba lihat apa itu keyakinan itu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang sukunya, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang itu dari dalam dirinya atau intrinsik. Jadi seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang lebih umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan pakai kata-kata dilarang, tidak boleh. Itu kata-kata peraturan. Tapi kalau kata-kata keyakinan, misalnya apa contohnya bu? Kalau kata-kata positifnya, dilarang membuang sampah. Hanya boleh ajarkan, jagalah kebersihan kelas kita. Menjaga kebersihan kelas, itu contohnya. Nah kemudian kalau kita pakai keyakinan kelas, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat. Curah pendapat, ibu, curah pendapat itu kita ajak anak-anak dulu. Kita ajak anak-anak dulu apa yang harus kita lakukan agar membuat kelas kita ini nyaman, misalnya seperti itu. Ya minta pendapat anak-anak dulu. Kami tidak mau dibully bu, tidak boleh dibully bu. Mau kelasnya bersih, mau kelasnya nyaman, seperti itu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, saya sudah membuat pembentukan keyakinan kelas di kelas 6A. Itu contohnya di situ di Pampang. Apa langkah pertama yang dilakukan? Yang pertama dulu kita lakukan surah pendapat. Ya, kita lakukan surah pendapat dulu bersama anak-anak. Tuliskan sama anak-anak. Kita jelaskan dulu yang pertama kali. Apa beda peraturan dengan keyakinan? Kita jelaskan sama anak-anak dulu. Apa beda peraturan dengan keyakinan? Kemudian nanti anak-anak kita minta ke depan.
Mereka ingin kelasnya bagaimana, mereka inginnya suasana kelas gimana, apa yang harus dilakukan. Kita buat di stick note atau di kertas post-it, tuh kita tempelkan di depan. Kemudian kita lihat semua anak itu membaca semuanya Ibu. Dulu ke depan, baca sama anak-anak di depan apa yang sudah ditulisnya. Itu langkah-langkah kita membuat keyakinan kelas. Setelah itu, setelah kita suruh anak baca, mungkin nanti ada anak tidak boleh membuang sampah, tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek nama orang tua, misalnya. Nah, nanti setelah itu kita ajak anak-anak mengubah kata-kata yang tidak boleh, kata-kata negatif itu menjadi kata-kata yang positif. Misalnya, contohnya datang terlambat, dan tidak boleh datang terlambat misalnya. Kata-kata positifnya apa? Datang tepat waktu. Kita ajak anak-anak itu apa nilai-nilai yang terkandung kalau datang tepat waktu itu. Kita jelaskan sama anak-anak. Kemudian setelah itu kita bentuk kata-kata disiplin yang positifnya, kata-kata yang positifnya kita ketik nanti bagus-bagus. Kemudian kita minta anak tanda tangan atau cek jempolnya. Ini sudah disepakati seperti itu. Nah, kemudian kita tempel di kelas. Nanti setelah itu jika ada anak yang melanggar misalnya tidak melakukan kewajiban, bisa kita terapkan panggil satu-satu. Jangan sampai kita membuli anak. Ya. Dan mantu ya Ibu. Nah, jadi Ibu, dari peraturan kelas tadi kita beranjak setelah kita misal tadi kita biasanya kita pakai peraturan ya Ibu, peraturan kelas, peraturan sekolah. Kemudian kita berubah menjadi keyakinan kelas. Setelah kita membentuk keyakinan kelas, kita tinjau terus menerus. Nantinya kita akan membentuk sebuah lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif, kita akan membentuk budaya positif. Bisa Ibu-Ibu? Ya, bisa kita beransur-ansur. Nah, sekarang coba lagi paham nggak yang tadi ya Ibu-Ibu? Kita lihat. Ini ada satu peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan atau bukan itu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan? Dilarang mengganggu orang lain. Masuk apa itu Ibu? Peraturan. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Kalau kita ubah ke budaya positifnya menjadi apa itu? Melakukan kekerasan, menghargai, saling menghargai boleh di situ. Bergantian menunggu giliran. Keyakinan, gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Jatuh. Nah lihat, jadi tadi termasuk keyakinan kelas. Cuma ini nilai-nilai kebajikannya apa? Apa nilai-nilai yang terkandung jika kita menerapkan seperti itu? Paham Ibu-Ibu? Bisa diceritakan penjelasan saya? Bisa. Nah, sepertinya Ibu-Ibu ada yang mengantuk sedikit, kita peregangan sedikit ya Ibu. Gimana? Iya berdiri Ibu. Berdiri ya Ibu.
Jadi tujuan itu menyangkut kepada kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan untuk kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, ada kebutuhan kesenangan. Contohnya seperti ini. Mungkin di kelas pernah anak-anak kita dia ibu saya ibu ke nilai tarik, ibu apa tarik. Kan kadang kita merasa jengkel juga, kadang pernah seperti itu. Jadi setiap anak itu melakukan suatu melakukan sesuatu itu karena ada tujuan atau kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi salah satunya itu adalah kebutuhan. Nah seperti itu tadi, kebutuhan apa itu kira-kira? Kebutuhan akan pengakuan akan kemampuan. Ada sering kita temui di kelas atau di sekolah ya Bu. Nah, ada sebuah kasus seperti ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Kelasnya Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita ini menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa menurut ibu-ibu kira-kira apa alasan si Agus ini meminta terus bekal temannya itu? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Nah, kita lihat. Tergantung jawabannya. Kan kita tanya kan, tergantung jawabannya. Apabila si Agus ini menjawab ia lapar, orang tuanya tidak membawakan makan berarti itu hubungannya karena kebutuhan akan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Jadi kita menganalisisnya sesuai dengan jawaban anak itu. Nah, kemudian jika si Agus ini menjawabnya dia senang, temannya memperhatikan dia, kan ada anak yang mencari perhatian, MPO biasanya kita bilang ya Bego. Nah, itu karena kebutuhan untuk diterimanya. Butuh apa namanya? Iya. Kemudian apabila si Agus ini lanjutkan ibu. Apabila jawaban si Agus ini karena dia merasa bosan dengan bekalnya, kemudian dia minta terus, jawabannya bosan Bu. Itu karena kebutuhan akan kebebasannya belum terpenuhi. Jadi kalau misalnya si Agus itu karena disengaja Bu, misalnya itu karena kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap perilaku anak kita itu apa namanya? Tujuannya. Baik ibu-ibu, kita lihat ada 5 posisi kontrol. Pernah ibu-ibu mendengar posisi kontrol? Yang pertama itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Kita lihat ibu-ibu, apa itu yang posisi kontrol?
menentukan nanti kita berada di posisi yang mana. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik atau guru. Yang pertama penghukum. Nah, penghukum ini biasanya nih nada suara tinggi. Nah, suaranya tinggi, bahasa tubuhnya makanya agak berotot sedikit kemana kalau melakukan kesalahan. Kemudian jarinya menunjuk anak. Nah, kata-katanya biasanya nih terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu ciri-ciri guru seorang penghukum. Nah, apa efeknya kalau kita melakukan seperti itu kepada anak-anak? Kemungkinan anak-anak kita itu akan menjadi satu pendendam, agresif dia. Ya, bisa jadi setelah kembali duduk mereka akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kemudian lebih buruk lagi, nanti mereka bisa melakukan melakukan kesalahan yang lebih buruk dari yang kita hukum tadi dari awal. Itu di posisi penghukum. Ya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah. Kira-kira kita pernah nggak di posisi ini? Nah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat kepada anak. Contohnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Nah, ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, kira-kira apa senang sama anak-anak kita? Murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu bapak gurunya. Kemudian kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum ternyata, karena emosinya tertanam, ada emosinya tertahan. Nah, tapi yang bisa meletus secara tiba-tiba itu di posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian di posisi teman. Nah, kira-kira pernah nggak? Nah, teman itu nada suaranya ramah, akrab. Nah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji kepada ibu? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti ibu bantu kamu ini. Pernah kita mengikuti anak-anak kira-kira? Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Bila ada masalah, dia merasa akan mengandalkan guru lagi. Itu kalau kita di posisi teman, itulah efeknya. Ya, kita merasa anak-anak itu akrab dengan kita. Tapi efeknya gimana? Efeknya itu bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Ya, akibat lainnya mungkin dia akan bisa jadi dia nanti menyuruh guru. Nah, dia nggak merasa akrab ya bu. Ya. Kemudian di pemantau, ini posisi keempat. Di posisi keempat ini, pemantau ini suaranya datar. Pemantau ini biasanya berhubungan dengan mengaitkan dengan peraturan-peraturan di sekolah. Itu yang pemantau. Peraturannya seperti ini, kamu gimana? Itu. Ya. Kemudian hasilnya gimana? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan kalau di pemantau. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Guru tetap harus memantau muridnya saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Karena
berdiskusi atas kesalahan mereka. Nah, kita lihat selanjutnya. Ini nanti ada apanya, nanti bisa saya bagikan, nanti bisa ibu-ibu lihat nanti di sela-sela istirahat. Ya, apa perbedaannya, apa perkataannya, nanti ada contohnya videonya. Kemudian kita lanjut. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini contoh pernyataan. Ini biasanya yang mengatakan adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau, karena kita ada peraturan. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang di manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Bukan? Kira-kira ibu-ibu sudah tahu di mana sering berada di posisi yang mana? Sudah? Ya, paling sering di posisi apa ibu adik? Iya, saya juga sering di situ. Kita beransur-ansur untuk merubah menjadi lebih baik. Nah, untuk menuju kita sebagai posisi kontrol, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Nah, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah sebagai suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian, dalam proses mendapatkan segitiga restitusi ini, guru harus menjalankan dan menempatkan dirinya sebagai posisi manajer. Jadi, guru harus bijak dalam mengatasi masalah dengan mengembalikan tanggung jawab kepada murid. Dengan murid mencari jalan keluar atas masalahnya sendiri. Tentunya dengan bimbingan guru. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal tadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, salah satunya seperti ini kalimatnya. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh kata-kata dari menstabilkan identitas. Langkah kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi dari kesalahannya tersebut. Maka tadi kita katakan ya Bu, kalau seorang anak itu dia berperilaku karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ya, contohnya seperti ini kata-katanya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan hal itu. Misalnya, contohnya anak-anak tadi dia memukul meja karena marah sama temannya. Ya, kita validasi tindakan yang salah tadi itu. Maksudnya tindakan yang salah itu kita validasi itu kita tidak menyalahkan perilakunya tadi, cuman kita apakan dia, kita arahkan dia tidak lebih buruk dari yang dia lakukan tadi itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan. Jadi ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai kebajikan yang mendasari oleh anak itu berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kan kita sudah membentuk keyakinan kelas. Misalnya dia terlambat. Kemudian kita tanya sama dia, kenapa dia terlambat? Apa alasannya? Apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya? Begitu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di contoh percakapannya. Seperti ini. Coba kita lihat sebentar ya Bu. Sebentar. Diva, tadi dapat laporan dari ketua kelas. Diva, dengar ya ada masalah. Iya Bu, solusi. Kenapa besar? Sama harus mencari kan sudah
terpaksa hanya mencontek dan tidak mau bekerja sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesal jika pekerjaan kamu selalu dicontek oleh swasta. Ibu sangat menghargai tindakan kamu, tidak Validasi tindakan yang salahnya. betul. Sekarang coba kita pikirkan, apakah tindakan Rifa marah itu yang seperti yang terjadi tadi, apakah sesuai dengan keyakinan jelas kita? Tidak, Bu. Nah, ini yang menanyakan keyakinan. Apa keyakinan jelas kita yang sudah kita langgar? Saling menghargai antar teman, Bu. Iya, betul. Nah, menurut Rifa, saling menghormati antar teman itu apa penting? Penting, Bu. Nah, jika penting, maka keyakinan jelas apa yang harus Rifa lakukan ketika Rifa marah terhadap teman? Harus lebih sabar, Bu. Ya, bagus. Nah, kalau seperti itu, Rifa bersedia memperbaiki kesalahan Rifa. Bersedia, Bu. Jika bersedia, apa yang akan Rifa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Rifa tersebut? Diva akan lebih sabar dan menahan amarah ketika ada teman yang mencontek. Nah, Diva akan melapor ke wali kelas atau guru mata pelajaran. Ya, tepat sekali. Nah, tetap semangat Rifa ya. Sekarang Rifa boleh kembali ke kelas. Baik, Bu. Makasih, Bu. Nah, Ibu, itu contoh dari penyerapan segitiga restitusi. Namun mungkin karena kita baru juga melihat ini, mungkin kita bisa berangsur-angsur seperti itu. Mungkin kalau kita terkejut langsung saja sebelumnya anak-anak terkejut pula melihat kok ibu ya udah langsung berubah 100%. Mungkin yang harus kita lakukan adalah mengajar anak, membimbing anak supaya mereka itu bisa belajar mengeluarkan pendapat dari dalam dirinya dulu. Begitu kan, Bu? Ya. Nah, baiklah Ibu, sudah banyak yang panjang lebar yang sudah saya jelaskan tadi. Terakhir, coba kita lihat satu video ini sedikit. Nah, kira-kira apa hikmah yang dapat kita ambil dari sini? Será que os pacates aqui é Ya, gimana Ibu? Saya aja terharu melihat videonya tadi. Apa hikmah yang bisa Ibu lihat dari situ? Apa Ibu? Apa Bu Adi? Ya, perlu tindakan. Apa lagi Bu? Kebersamaan, kolaborasi. Ya. Kemudian tadi kita lihat tadi di
di jalanan macet karena ada pohon yang tumbang. Tak ada satupun yang bergerak untuk mengatasi masalah, mencari masalahnya, seperti itu. Kemudian ada anak kecil yang inisiatifnya sendiri, padahal dia tahu kekuatannya sendiri itu tidak bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi dengan motivasi dari dirinya, kemudian memang kontrol dirinya sendiri untuk dapat menyelesaikan masalah itu, dia bergerak sehingga dia bisa menggerakkan orang lain, seperti itu. Jadi dari tadi saya sudah menjelaskan, saya harapkan ibu-ibu dapat memperoleh banyak manfaat dari semua paparan yang saya berikan. Semoga nanti kita dapat menerapkan, kita bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, sehingga anak didik kita bisa belajar dengan aman, nyaman di sekolah. Demikian. Kira-kira ada pertanyaan ibu-ibu? Ya, terima kasih atas partisipasi, atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yovira. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh Ibu Yovira pada hari ini tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Saya sebagai protokol, kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukriyati, guru UPT SDN 19 Pulau Punjung, yang mana saya barusan telah mengikuti desiminasi yang disampaikan oleh Ibu Yovira, CGP Angkatan 9. Saya di sini sangat banyak mendapatkan ilmu apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Yovira, karena di sana dia tadi menyampaikan tentang kontrol diri dan tentang budaya positif, sehingga dengan adanya kontrol diri dan budaya positif ini kita bisa memecahkan permasalahan di sekolah kita, mengenai kelas kita, mengenai siswa kita dengan cara-cara yang positif. Semoga dengan adanya ilmu yang telah disampaikan Ibu Yovira tadi, saya bisa menerapkannya di kelas saya dan di lingkungan sekolah saya. Terima kasih Ibu Yovira, semangat dalam CGP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.